Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam kebaktian hari Jumat. Senang sekali Bapak Ibu sekalian, kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita percaya hidup kita adalah karena kemurahan Tuhan, dan kemurahan Tuhan itu terus menjaga, memelihara kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Pujilah Tuhan, Pujilah Tuhan.
Mazmur 150 ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kata memuji Tuhan di ayat ini sama dengan haleluya. Sehingga kalau kita menyamakan memuji Tuhan dan haleluya, maka ayat ini kita bisa baca seperti ini. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Atau biarlah segala yang bernafas. Haleluya. Haleluya. Dalam bahasa Inggris King James Version, di situ diulangi 2 kali, praise the Lord, praise ye the Lord. Jadi pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Ada penekanan bagi yang bernafas untuk memuji Tuhan. Ada seperti kewajiban atau keharusan atau sesuatu yang semestinya bahwa mereka yang bernafas, kita yang bernafas untuk memuji Tuhan, memuji Tuhan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari adalah sesuatu yang tidak patut, tidak pantas, tidak seharusnya kalau yang bernafas tidak memuji Tuhan. Jadi adalah sesuatu yang tidak pantas, tidak patut, tidak semestinya kalau yang bernafas tidak memuji Tuhan. Tetapi adalah sesuatu yang semestinya, sesuatu yang layak, sesuatu yang seharusnya bagi yang bernafas untuk memuji Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Kalau kita kemudian melihat dalam Kejadian pasal 2, mari kita melihat Kejadian pasal 2, di situ diterangkan mengenai segala yang bernafas atau siapa yang bernafas tersebut. Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Alkitab menyatakan kepada kita bahwa manusia adalah debu tanah yang menerima hembusan nafas, yang menerima nafas. Sehingga manusia yang tadinya dibuat dari debu tanah tersebut, manusia yang adalah terdiri dari debu tanah tersebut, itu kemudian menjadi, Alkitab mencatat di situ ya, menjadi makhluk yang hidup. Jadi nafas itu adalah pemberian Tuhan. Jadi manusia menjadi makhluk hidup, kehidupan itu adalah pemberian Tuhan, nafas. Jadi biarlah yang bernafas. Kita bisa mengartikan ketika membandingkan dengan Kejadian 2 ayat 7, berarti biarlah manusia yang diberikan nafas oleh Tuhan. Biarlah manusia yang hidup, biarlah manusia yang masih hidup, yang diberikan nafas hidup itu, diberikan nafas oleh Tuhan, itu memuji Tuhan. Jadi manusia yang bernafas, manusia yang masih hidup, itu seharusnya adalah wajib, adalah semestinya, adalah sesuatu yang patut. Kalau manusia yang bernafas itu memuji Tuhan, memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, hidup kita itu adalah pemberian Tuhan. Kita tidak bisa membeli hidup itu sendiri. Kita tidak bisa hidup menurut kemauan kita. Hidup kita adalah menurut kehendak Tuhan. Kalau Dia memberi kita nafas seperti hari ini, maka kita menjadi orang yang hidup, manusia yang hidup. Tetapi kalau kita tidak lagi diberi nafas, maka kita menjadi manusia yang tidak hidup. Jadi nafas hidup adalah pemberian Tuhan. Dan hidup ini, manusia yang bernafas, manusia yang hidup ini disebut, dinasihatkan oleh ayat ini, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Ketika kita masih merasakan nafas dalam hidung kita, hembusan nafas kita, maka itu kemudian memerintahkan kita, menyadarkan kita kalau bernafas, kalau hidup,
di mana hidup itu adalah dari Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi ketika kita masih bernafas, ketika kita masih menghirup nafas, menghirup udara segar, menghembuskan nafas dalam hidup kita, ya, dari hidung kita, maka itu mempunyai arti. Mari kita puji Tuhan. Kita masih bernafas, kita hidup. Artinya adalah sesuatu yang harus, sesuatu yang pantas, sesuatu yang wajib untuk memuji Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kemudian Bapak Ibu sekalian, kita melihat lagi dalam Wahyu pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan, Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi dikatakan, dinyanyikan di sorga, diperkatakan di sorga, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa Tuhan itu layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Layak, patut, adalah pantas. Jadi memuji, membesarkan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita, dengan ucapan bibir kita yang memuliakan Tuhan adalah sesuatu yang pantas, sesuatu yang wajib kita lakukan. Karena dikatakan di situ, karena Tuhan telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi karena Tuhan menciptakan kita. Kalau tidak ada Tuhan, kalau Tuhan tidak mencipta, kalau Tuhan tidak memberi, kalau Tuhan tidak memberikan nafas, kita tidak ada. Tapi ketika Tuhan mencipta, Tuhan memberikan nafas, maka adalah sesuatu yang pantas, sesuatu yang layak untuk kita yang diberikan nafas, kita yang diciptakan oleh Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Itu adalah sesuatu yang pantas, sesuatu yang wajib kita lakukan. Kita yang menerima nafas, kita yang sudah diciptakan, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan untuk memuji Tuhanlah, untuk melakukan kehendak Tuhanlah, untuk menyenangkan hati Tuhanlah. Semuanya itu ada, semua ciptaan itu ada, semua yang bernafas, semua yang hidup itu diberikan kehidupan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita hidup, Bapak Ibu sekalian, kalau saya hidup, kalau Bapak Ibu sekalian hidup, diberikan hidup. Kenapa kita hidup? Karena Tuhan memberikan hidup kepada kita, memberikan nafas kepada kita. Maka semuanya itu bertujuan supaya kita yang diberikan hidup, kita yang diciptakan Tuhan, yang diberikan nafas oleh Tuhan, itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan memberikan nafas kepada kita, memberikan hidup kepada kita adalah supaya kita memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Itulah tujuan kita, tujuan Tuhan memberikan nafas kepada kita. Jadi kalau hari ini kita diberikan nafas oleh Tuhan, maka tujuannya adalah supaya kita memuji Tuhan. Supaya dari mulut kita keluar ucapan syukur, keluar nyanyian. Supaya dari mulut kita ini kita nyatakan perkataan yang memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan ya dengan mulut kita, dengan seluruh tubuh kita ini, atau dengan alat-alat musik, segala sesuatu yang kita bisa pakai untuk memuji Tuhan. Haleluya. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan adalah tujuan Tuhan menjadikan kita, memberikan nafas kehidupan bagi kita. Saya mau kembali maju Bapak Ibu sekalian dalam tema ini dan membuka dalam Yesaya pasalnya yang ke-38. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-38 ayat 18 sampai 20. Di situ adalah ucapan dari Raja Hizkia. Kita tahu Raja Hizkia diberikan umur yang lebih panjang. Tadinya dia akan mati, tapi kemudian dia meminta kemurahan Tuhan,
memperpanjang umurnya, dan Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Dan ketika Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi, ya, memperpanjang, jadi harusnya dia sudah mati, tapi kemudian dia tidak jadi mati, ya, dia diperpanjang umurnya. Lalu dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, dia bernyanyi bagi Tuhan, dia menyatakan syukur pujiannya kepada Tuhan. Lalu dia tulis seperti ini, Yesaya 38 ayat 18 sampai 20. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Puji Tuhan. Jadi Hizkia berkata, kalau aku mati, maka aku tidak bisa lagi memuji Tuhan, mengucap syukur. Tapi karena aku diberikan hidup, diperpanjang umurku. Kalau tidak diberikan hidup lagi, nafas lagi, maka dia tidak bisa lagi memuji Tuhan. Orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Tapi kalau orang hidup masih diberi nafas. Jadi selagi aku hidup, katanya, kalau aku hidup dikatakan, ya, maka aku akan memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bernafas lagi, kita tidak bisa memuji Tuhan. Tapi kalau kita masih diberikan nafas, maka itu adalah kesempatan. Itu adalah waktu untuk kita memuji Tuhan. Jadi pujilah Tuhan, karena kesempatan untuk memuji, membesarkan Tuhan diberikan kepada kita selagi kita hidup, selagi kita masih bernafas. Kalau kita bisa bangun pada pagi hari, lalu kemudian kita dapati diri kita masih bernafas, masih hidup, itu artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memuji Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kesempatan dan waktu itu bukan sesuatu yang ada dengan tidak terbatas. Itu bukan sesuatu yang kita tentukan, tetapi itu adalah sesuatu yang terbatas, sesuatu yang Tuhan tentukan. Kalau orang sudah mati, maka dia tidak punya kesempatan lagi, tidak punya kemampuan lagi untuk memuji Tuhan. Tapi kalau kita masih hidup, bukankah ini adalah kesempatan? Kita tidak tahu berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti, ya, ada kesempatan diberikan untuk seseorang bertemu. Tapi kalau kemudian ada keinginan bertemu tapi tidak ada kesempatan itu diberikan, maka tidak bisa, walaupun dia punya kehendak, keinginan, upaya untuk bertemu, berjumpa dengan temannya. Tapi kalau kesempatan itu tidak diberikan, waktu itu tidak diberikan Tuhan, maka pertemuan itu tidak bisa terjadi. Jadi begitu juga kita diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, kesempatan untuk melakukan apa yang memang dikehendaki oleh pencipta kita. Tujuan kita diciptakan untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kesempatan untuk memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan itu diberikan kepada kita selagi kita hidup. Banyak kali kalau kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya, penyesalan dari orang-orang yang tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika kesempatan itu habis, lalu kemudian dia sadar dan dia ingin mengulang supaya dia bisa memakai kesempatan itu, tapi tidak diberikan kesempatan itu. Karena apa? Sekali lagi, kesempatan itu kan diberikan Tuhan. Jadi Tuhan yang berkuasa, punya wewenang untuk memberikan kesempatan itu. Jadi kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, kita masih hidup, kita masih bernafas, itu artinya kepada kita masih diberikan kesempatan, kemampuan untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memperbaiki diri kita, untuk semakin maju lagi di dalam Tuhan, untuk berbuat apa yang kita bisa buat bagi Tuhan. Kalau nanti tiba waktunya kita tidak berdaya lagi, kita tidak
tidak mampu lagi, atau lebih lagi kita tidak bernafas lagi, kita nggak bisa lagi memuji Tuhan. Kita tidak bisa lagi melayani Tuhan. Kita tidak bisa lagi berbuat sesuatu kepada Tuhan. Kita tidak bisa lagi melakukan kebaikan kepada orang, memberi kepada orang, memberi kepada Tuhan. Tapi kalau kesempatan itu masih diberikan, kita masih hidup, Tuhan beri kesempatan pada kita. Mari kita layani Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan. Mari kita perbaiki hidup kita. Mari kita hidup dalam kebenaran. Mari kita tanggalkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau mengakhiri dengan Mazmur pasal 104 ayat 33. Mazmur 104 ayat yang ke-33. Di sana dikatakan Mazmur 104 ayat yang ke-33, saya bacakan untuk kita. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selagi kita hidup, selagi kita ada. Pujilah Tuhan, layani Tuhan, senangkan hati Tuhan. Jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan. Apa yang kita bisa buat? Kalau kita diberikan waktu, maka kita pakai waktu itu. Kita berikan, kita khususkan waktu itu untuk Tuhan. Kita alokasikan waktu itu. Kita berikan, kita diberikan 1 hari. Maka alokasikanlah, berikanlah, khususkanlah beberapa jam, beberapa menit untuk kita memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, untuk kita berdoa, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita berbuat baik, untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan masih beri kesempatan. Selagi aku ada, selagi aku hidup. Kalau kita sudah tidak hidup, sudah tidak ada lagi. Kalau kita tidak diberikan lagi nafas, tidak diberikan hidup lagi, maka kita tidak bisa lagi melayani Tuhan. Kita tidak bisa lagi memuji Tuhan. Kesempatan itu diambil, tidak diberikan lagi. Tapi kalau kesempatan itu diberikan, maka pemazmur berkata kepada kita, kesempatan itu ada. Pakai kesempatan itu. Hari ini kita masih hidup, kita ada. Pakai kesempatan itu. Puji Tuhan, muliakan Tuhan, senangkan hati Tuhan, tinggalkan segala kekurangan kita. Lalu kita semakin maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau masih memberikan kepada kami hari ini nafas, kehidupan, sehingga kami masih ada. Kami hidup Tuhan, semua karena pemberian Tuhan. Dan tujuan kami diberikan nafas, diberikan hidup adalah untuk menyenangkan Tuhan, memuji Tuhan. Karena itu Tuhan, hidup ini kami mau pakai memuliakan Tuhan. Paling tidak Tuhan, kami Tuhan berdoa, kami memuji Tuhan, kami bernyanyi bagi Tuhan. Paling sederhana Tuhan, kami Tuhan Yesus memberikan waktu kami untuk berdoa Tuhan. Kami memberikan Tuhan, memakai mulut kami ini untuk menyampaikan kata-kata bahwa Tuhan baik, Tuhan pencipta kami, Tuhan pemberi bagi kami. Kami menyatakan tekad kami untuk memuliakan, membesarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau memberikan kami napas kehidupan, maka pasti Tuhan akan memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memelihara hidup kami, dan itu karena itu Tuhan, kami mau semakin memuliakan Tuhan, menyenangkan, memuji-muji Tuhan. Kami mau berkata seperti pemazmur berkata, selama kami hidup, selama kami masih ada, kami mau memuliakan, kami mau memuji Tuhan, kami mau bernyanyi bagi Tuhan, kami mau bermazmur bagi Tuhan, kami mau melayani Tuhan, kami mau berbuat kebenaran selama kami ada, karena kami akan Tuhan Yesus selesai Tuhan. Kehidupan itu, kesempatan itu tidak lagi akan kami punya, tapi selagi kesempatan itu kami punya, kami mau pakai sebaik mungkin memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memelihara, menjaga, melindungi kehidupan kami. Berkati pemerintah kami, berikan mereka hikmat, bijaksana. Berkati gereja-Mu Tuhan, biarlah Engkau pelihara kami, biarlah kami semakin
semakin maju, semakin hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami mengucap syukur pada Tuhan, berterima kasih untuk ibadah yang diberkati ini. Kami percaya berkat-berkat-Mu Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah turunkan atas kehidupan kami semua. Kami alaskan doa kami, selesaikan kebaktian kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya.